dalam pertemuan sekolah minggu yang ke-17. Nah, pertemuan sekolah minggu yang ke-17 nih, kayak kata sudah dewasa ya, karena sudah 17 tahun nih. 17 kali pertemuan. Nah, adik-adik, pertemuan ke-17 ini, Kakak Felis mau ajak dong belajar tentang gereja, ya. Masih sama, katong mau belajar tentang gereja, tapi dia katong tarik ulur, katong ambil materi sebelumnya tuh yang pengurus turun, lalu di mana terbentuk gereja mula-mula tuh kayak apa. Tapi katong membahas tentang katong pun gereja, yaitu GPM, ada GPM. Bagaimana GPM itu terbentuk pertama kali, lewat apa, dari mana, dan bagaimana. Oke, kita akan bahas secara lengkap setelah yang berikut ini. Hey, ada di semua, kakak mau tanya, Pak Dong tuh pertemuan ke-17 ini harus kita ada? Kalau ada, coy, suka kita. Oke, adik-adik. Seperti biasa, sebelum kata awali, katong punya sekolah minggu saat ini, katong landasi, katong punya segala sekolah minggu di hari ini dengan doa. Sama lipat tangan, tutup mata, katong berdoa sama-sama ya. Berdoa mulai. Dan kiranya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus begitu baik pada katong semua. Di saat ini katong beberapa dalam pertemuan sekolah minggu yang ke-17. Kiranya Tuhan Yesus berkati katong mau bahas tentang gereja, khususnya GPM. Kiranya apa yang nanti katong bahas bisa katong mengerti dan memahami dengan baik. Tuhan Yesus tolong ajar katong sama-sama di sekolah minggu pertemuan ke-17 ini. Katong telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Sebelum katong lanjut ke sekolah minggu, katong landasi tadi landasi dengan doa, sekarang katong landasi dengan firman Tuhan. Dan sama buka Alkitab itu dari 1 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai pada berakhirnya ayatnya yang ke-9. Ya, itu yang menjadi landasan katong punya materi di hari ini, ada. Oke, 1 Korintus 3 ayat pertama sampai 9. Kalau dong sudah apa? Dong buka kita dong baca, dong pause video dulu, baru dong baca di rumah. Setelah dong harus baca, dong balik play supaya nanti katong bahas, kan waktu udah banyak tuh. Katong bahas lebih enak, lebih asik. Oke, kita pantengin terus. Terus habis baca kita apa? Bagaimana? Kita tahu katong bahas hari ini tentang apa tuh? Katong mau bahas hari ini tentang gereja. Ya, khususnya katong mau bahas itu tentang karena punya gereja di Kota Ambon, khususnya di Maluku. Berarti apa? GPM atau Gereja Protestan Maluku. Nah, untuk ketahuan adik-adik, karena materi ini masih berkelanjutan daripada materi sebelumnya, di mana pencurahan Roh Kudus yang orang-orang bisa berbicara dengan segala macam bahasa yang tiba-tiba di lidah api lagi atau lumpuh kepala. Itu di mana di situ juga terjadi gereja mula-mula, di mana semua orang ingin mengenal Yesus, di mana semua orang itu ingin dibaptis secara massal saat itu, kan? Nah, kejadian ini dia halnya sama dengan untuk GPM adik-adik. Nah, jadi GPM ini itu merupakan adalah gereja Protestan yang paling tertua, yang paling pertama di Indonesia, adik. Itu gereja Protestan yang paling pertama di Indonesia, khususnya di Maluku dan terutama di Kota Ambon. Jadi adik-adik, kenapa GPM ini atau katong gereja ini menjadi gereja yang paling tertua? Karena katong GPM ini katong halnya sama dengan kejadian yang terjadi pada pencurahan Roh Kudus itu hari. Mau tahu itu apa? Dari baptisan. Di mana adik-adik pada saat zaman tahun 1600 sekian itu gereja GPM itu masih dipimpin oleh pemerintah Belanda, adik-adik, belum kayak sekarang tuh. Kalau sekarang tuh kan untuk GPM pun ke Kosino desa apa? Susah nggak bilang lagi. Cek kalau gini. Oke, jadi GPM itu terbentuk dari baptisan pertama, itu baptisan atau sarani. Itu dimana saat itu orang sarani paling banyak. Lo mau tahu tanggal berapa? Saat itu baptisan pertama terjadi di Victoria itu tanggal 27 Februari 1605, di mana pada saat itu semua orang ingin mengenal Yesus, semua orang ingin dibaptis atau sarani, itu berarti
dia menerima Tuhan Yesus sebagai dia punya juru selamat. Nah pada saat itu tuh banyak dosen kakak setelah terdata berapa orang yang dibaptis, tapi jelas saat itu banyak. Nah saat itu banyak orang mulai mengenal Yesus, orang mulai pergi gereja. Maka nonton saat ini, hari ini tanggal 11 Oktober 2020, setelah katun tak bisa gara-gara COVID ke pandemi ini tuh, saat ini sudah mulai pergi gereja. Tapi pada saat zaman itu, adik-adik, saat itu juga di tahun tanggal 27 Februari 1905 itu orang-orang mulai pergi dan mengenal Yesus lebih jauh lagi. Banyak orang baptis, sekarang ini paling banyak. Nah jadi seri perkembangan zaman tuh, Belanda mulai meninggalkan Indonesia, pemerintah Belanda mulai meninggalkan Indonesia, dan adik-adik setelah itu tuh GPM berdiri sendiri. GPM berdiri sendiri, susah orang Belanda lagi, dari orang Indonesia, orang Maluku yang pimpin GPM. GPM dong mulai berdiri pertama kali terlepas dari pemerintah Belanda tuh adik-adik. Itu adik-adik tuh pasti tahu yang kalau setiap bulan September tuh ada orang baris-baris tuh, ada kegiatan banyak-banyak tuh. Memang kalau tahun ini sih ada baris-baris indah menjelang HUT GPM tuh, tapi yang kayak biasa-biasa itu tanggal 6 September tahun 1935 itu GPM dia pertama kali bertumbuh dan berkembang terlepas dari pemerintah Belanda. Nah jadi adik-adik yang aku mau bilang bahwa GPM ini luar biasa. GPM ini biasa dibimbing itu mulai dari baptisan ada sampai sekarang. GPM itu dipimpin oleh orang Maluku, dan pertama GPM bertumbuh itu seng kayak sekarang tadi. Sekarang nonton seng GPM itu punya jemaat itu mau tahu berapa? Jemaat itu bukan cuma jemaat Immanuel, bukan cuma jemaat Betel, tapi GPM itu punya jemaat 761 jemaat. Itu terhitung terakhir yang aku tadi buka di Google itu 2019. 761 jemaat di bawah 34 klasis. Mulai dari klasis Ambon Timur, Ambon Utara sampai klasis Pulau Ambon, semua terangkum jadi satu. GPM itu bukan cuma gereja, GPM itu banyak, ada angkatan muda, ada kayak sekolah minggu, ada ibadah unit, ada segala macam. GPM itu terus bertumbuh, berkembang. Bahkan ada uniknya dari GPM ini toh, walaupun dong lihat sekarang ada pandemi, ada COVID, GPM saya mundur. TV kabel yang tadinya nonton motor GP saja, nonton film kartun, sama berubah bantu GPM, dimana itu kaki tangan para GPM bagaimana menjalankan ibadah virtual walaupun cuma di rumah-rumah, walaupun cuma orang sakit yang bisa pergi, dia bisa nonton di rumah. Jadi kakak mau bilang para adik semua bangga katanya jadi terima di GPM, jadi anak kecil GPM, jadi warga dari GPM yang begitu luar biasa. Walaupun ada goncangan kiri kanan, dodol kerusuhan, tetap ibadah. Sekarang pandemi 7 bulan katu sampai gereja, tapi sekarang puji Tuhan GPM kembali hadir dan katu sampai gereja. Yang kakak mau bilang katu bangga jadi katu GPM. Mestinya GPM ulang tahun itu 6 September 2020 yang lalu. Tapi GPM terbentuk itu tanggal 6 September 1935, diawali dengan baptisan. Baptisan pertama kali tanggal berapa? Tanggal 27 Februari 1605 setelah Masehi ya. Nah, jadi yang kakak mau bilang katong bangga. Jadi katong warga GPM luar biasa, Gereja Protestan Maluku. Oke? Jadi semua tetap berdoa, tetap semangat. Selama katong buat apa ini? Semua dekat nih, corona semua selesai, semua orang pergi gereja. Sampai jumpa ya dalam pertemuan sekolah minggu sesungguhnya. Kakak yakin bulan-bulan depan pasti ketemu pada apa. Salam GPM, salam anak kecil GPM. Tuhan Yesus memberkati. Jadi demikian ketemu punya sekolah minggu saat ini, walaupun cuma singkat, tapi yang kakak mau bilang gitu. Cerita singkat, tapi katong mesti bangga dengan cerita itu karena katong sebagai warga GPM katong mesti tahu katong itu terbentuk
karena apa, diawali dengan apa, dan tanggal berapa katong pertama kali jadi GPM. Oke adek, mengakhiri katong punya sekolah minggu saat ini. Mereka tutup dengan doa. Sebelum katong doa, mereka punya satu lagu. Terima kasih Tuhan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik, kata 1 dan 2. Doa mulai. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Yesus begitu baik pada kata semua. Kata telah selesai dengan kata sekolah minggu pertemuan yang ke-17 ini. Kata percaya dan kata yakin, walaupun kata masih virtual, atau masih lewat video, kata percaya penyertaan Tuhan simpannya putus-putus berkatong. Tuhan Yesus berkati katong, semua katong bangga dan katong menjadi berarti, menjadi bangsa daripada Indonesia, menjadi bagian daripada Jemaat GPM. Tuhan, katong percaya, katong yakin bahwa penyertaan Tuhan simpannya putus-putus berkatong, walaupun katong pun ibadah terkadang jalan dengan baik, dan katong percaya Tuhan Yesus selalu ada berkatong. Sekarang kan telah selesai dengan sekolah minggu, kita akan melanjutkan dengan aktivitas selanjutnya. Ya, karena sejahtera Tuhan Yesus mau selalu senantiasa memberkati katong hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.